lagi nih sama Angel di channel YouTube-nya AutoFam TV. Nah, di video ini Angel mau nge-review salah satu mobil keluarga yang paling nyaman nih. Sebelum ini kasih cuplikannya, pastikan kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan skip video sampai habis, jadi kalian bisa tahu nih informasi yang Angel kasih. We keep the truth to ourselves. Maybe we're hypnotized. This is life. I've been living. Shit's too serious, but I can't abandon this. I've been living, but I can't abandon it. Ini dia mobilnya ya, di AutoFam lagi ready stock Toyota Innova G, tapi ini G-nya yang G bensin ya. Untuk tahunnya dia di tahun 2012, untuk warnanya ini warna putih. Kita langsung mulai dari bagian depannya. Karena ini tahun 2012, jadi dia modelnya masih Innova Barong ya. Kalau udah 2016 ke atas dia udah mulai Innova Reborn tuh. Dari bagian lampunya dulu, untuk headlampnya dia masih pakai halogen ya, jadi masih bohlam biasa. Untuk lampu sennya dia ada di bagian samping. Untuk bagian bawahnya dia ada lampu fog lampnya nih, untuk bentuknya bulat. Terus di pinggirannya nih ada aksen hitamnya gitu ya. Untuk list chrome-nya dia ada di bagian grill tengahnya nih. Kalian bisa ngeliat ya, di bagian tengah ini cukup banyak aksen list chrome-nya, ada 4 garis, terus ada emblem Toyotanya juga di bagian tengah. Untuk ground clearance mobil ini cukup tinggi ya, jadi kalian gak perlu khawatir yang rumahnya banyak polisi tidur, ini masih jauh banget nih. Untuk bagian depannya cukup, kita coba lihat untuk bagian mesinnya ya. Oke, kita lanjut untuk bagian mesinnya ya. Untuk Innova bensin ini dia cc di 2000 cc ya, jadi ini yang bensin. Terus untuk mesinnya dia udah mesin VVT-i. Untuk bagian mesinnya pun dia udah dicat ngikutin warna body. Dan untuk kondisinya walaupun ini mobil bekas, tapi after use mobil ini nggak pernah bekas banjir, nggak ada bekas tabrak, dan kilometernya dijamin asli. Di bagian atasnya dia belum dilengkapin peredam ya. Untuk penyangganya dia ada di bagian kiri. Sekarang kita next ke bagian sampingnya. Oke, kita next ke bagian sampingnya ya. Untuk Innova ini dia memang panjang ya, bodinya nih, bodinya panjang karena emang 3 baris, jadi bisa duduk untuk 7 seater. Tapi sebelum kita ke belakang-belakang ya, kita bahas dulu nih untuk bagian bannya dulu. Untuk bannya ini ukurannya di 215/55, untuk ringnya di ring 17. Untuk velgnya dia masih velg model lama ya, jadi warnanya silver gitu. Oke, next ke bagian spionnya ya. Untuk spionnya dia masih manual, jadi belum retract. Terus untuk aksennya dia pakai aksen list chrome ya. Di bagian pinggirnya dia ada lampu sen, tapi untuk lampu sen pinggirnya dia udah LED nih. Bagian atas dia ada talang airnya, kalau di bagian bawah dia ada tarikan list chrome-nya. Untuk handle pintu pun dia pakai aksen list chrome ya. Di bagian tengahnya pun ada nih, di bagian tengah sini. Nah, untuk tangki bensin dia di bagian kiri ya. Ingat sekali lagi ini yang bensin, jadi 2000 cc. Sekarang kita lanjut ke belakang. Untuk bagian belakangnya sendiri, Innova ini sebenarnya hampir sama ya kalau dilihat dari belakang. Di bagian atasnya dia ada spoiler, dilengkapi juga dengan head mount stop lamp di bagian tengah. Ada wiper belakang, cuman dia nggak ada kamera mundurnya. Di bagian belakang ini ada emblem Toyota, bagian kiri ada emblem Kijang Innova. Kalau di bagian kanannya ini ada emblem 2.0G nya.
Untuk sensornya ada di bagian tengah tuh, 2 titik sensor, ada 2 lampu reflektor. Sekarang kita coba untuk buka bagasinya ya. Untuk bagasinya dia manual. Nah, ini untuk space bagasi belakangnya. Ini segini ya, ini standar, dan kalau dibilang sempit nggak terlalu sempit ya. Ini masih bisa masuk koper yang nggak terlalu besar. Untuk koper besar mungkin masih bisa masuk 1, terus sama tas-tas ya. Di bagian kirinya ini ada kunci ya, biasanya ini kunci roda kayak gitu sih. Untuk ban serep dia ada di bagian bawah. P3K masih ada. Terus kalau ini kan karena kursi belakangnya masih diturunin ya, kalau misal dilipat kan bisa punya space yang lebih luas. Untuk nutup pun ini masih manual, tapi untuk kondisi eksteriornya ini masih bagus banget ya, masih mulus juga. Sekarang kita coba cek untuk interior. I've been loving, but I can't get by now. Oke, sekarang Angel udah di bagian interiornya ya. Untuk interiornya dia warnanya beige gitu. Kita mulai dari bagian kursinya. Untuk kursinya ini pengaturannya dia nggak elektrik ya, jadi emang masih manual. Untuk slidingnya dia ada di bagian bawah. Untuk pengaturan sandaran kursinya ini ada di bagian kanan bawah ya. Untuk bagian penumpang depan kirinya juga sama. Untuk bagian door trim dia masih hard plastik. Untuk pengaturan kacanya baru kaca driver aja yang auto, yang lainnya belum. Ini ada windows lock, ada central lock, terus di bagian bawah ini ada cup holder, ada door pocket kecil, sama ada speakernya juga. Untuk bagian kanan ini ada kisi AC, ini ada pengaturan untuk spionnya ya. Terus ini ada tuas buat buka kap mesin sama buat buka tangki bensin nih. Tangki bensinnya dari sebelah kiri tadi. Kita lanjut ke bagian setirnya. Kita lanjut ya, untuk bagian setirnya dia tuh di bagian tengahnya ini ada emblem Toyotanya, tapi dia agak biru gitu ya di bagian tengahnya nih. Untuk pengaturan setirnya sendiri dia baru tilt aja, jadi cuma bisa naik turun ya, nggak bisa maju mundur. Bagian kiri ini untuk pengaturan wiper depan, wiper belakang. Kalau untuk bagian kanannya dia untuk pengaturan lampunya. Untuk kilometernya di 118.200 ya. Tapi kita jamin kilometernya ini asli, kita nggak pakai gulung-gulungan. Kalau kalian mau atur tripnya ini tinggal dipencet aja di bagian sini ya. Kita next ke bagian tengahnya. Untuk bagian tengahnya ini untuk head unitnya ya. Ini untuk head unitnya pun dia masih standar semua, jadi emang bawaannya itu kayak gini, masih model lama. Di bagian tengah ini ada jamnya nih. Ini kalian bisa atur untuk hours, minutes-nya. Terus ini untuk head unitnya dia udah touchscreen ya, tapi belum bisa mode bluetooth, jadi masih pakai aux aja, ataupun mau pakai USB juga bisa. Ini untuk radio disk kalian bisa atur juga. Untuk nyalain atau matiin head unitnya tinggal dipencet aja. Ini juga sekaligus untuk pengaturan dari volumenya. Di bagian bawah ini ada tombol untuk lampu hazard. Untuk pengaturan AC-nya, nah ini untuk pengaturan AC-nya ya, ini untuk posisinya. Terus ini ada untuk fan-nya, ini untuk temperaturnya. Di bagian bawah ini ada pemantik, ada sensor parkir, ada 2 cup holder di bagian tengah. Dan oh ya, ini aja lupa, ini ada asbak di bagian tengah sini ya. Untuk persneling dia ada di bagian tengah. Transmisinya dia automatic. Rem tangan dia masih manual. Di bagian tengah pun ada armrest, tapi dia nggak soft touch ya, ini masih hard plastik semua. Ada console box di bagian tengah. Untuk bagian atasnya ada sun visor. Dia sun visor only ya, jadi nggak ada lampu ataupun kacanya. Kalau untuk bagian dashboard dia masih full hard plastik semua. Ini ada laci pertama. Untuk laci keduanya dia ada di bagian bawah, ini isinya buku-buku. Untuk bagian depan mungkin cukup, kita next ke bagian belakangnya aja. Oke, next ke bagian belakangnya ya. Ini untuk bagian belakangnya hampir sama sebenarnya. Dia simple aja. Di bagian belakangnya ada pocket belakang. Untuk door trimnya hampir sama kayak yang di depan, cuman dia pengaturan kacanya dia nggak auto ya, jadi kayak yang di belakang ini masih manual. Ada door pocket, ada cup holder, ada speakernya lagi, terus ini ada pegangan di bagian atas. Kalau untuk AC-nya dia dari AC belakang nih ya, dan cooler belakang. Ini kalian bisa nyalain, jadi di bagian belakang nih nggak kepanasan ya. Sampai baris ketiga nih ada pengaturan AC-nya. Ini ada lampunya di bagian tengah. Jadi lampunya cuma ada di bagian tengah sama belakangnya aja. Jadi di belakang juga nggak gelap ya.
Kalau di bagian tengah kalian bisa duduk bertiga, di belakang juga bisa bertiga. Tapi kalau misalnya mau agak luas bisa berdua-dua aja di bagian tengah sama di baris ketiganya. Untuk legroomnya ini masih luas banget, masih ada 1 jengkal. Headroomnya pun masih ada 1 jengkal ya. Jadi emang Innova ini mobil keluarga yang nyaman ya, karena dia selain panjang, mobilnya juga nggak sempit nih untuk di bagian dalam. Jadi cocok banget buat kalian yang pengen cari mobil keluarga dengan range harga 100 jutaan. Gimana nih guys, kan udah ngeliat ya untuk review dari eksterior maupun interior dari Toyota Innova G 2012 yang bensin ini. Buat kalian yang penasaran sama pajaknya ini sekitar 4 juta dan OTR-nya di sekitar 155 juta, tapi tenang aja, masih boleh nego di tempat. Buat kalian yang pengen carinya diesel, kita juga ready ya tahun 2015 maupun 2020-nya. Untuk stok lengkapnya kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autofam.net atau bisa juga kepoin Instagram Angel di @angel_autofam. Buat yang pengen simulasi kredit bisa langsung cus hubungi nomor Angel di nomor WhatsApp 081387876800. Nanti Angel taruh di deskripsi termasuk alamat showroom kita yang di Mangga 2 Square maupun di Cibubur. Dan yang terakhir, kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Bye!